lebih jauh mengembangkan menjadi Metal Organic Framework gitu. MOF itu yang membawa Om Moriarty mendapatkan Nobel Kimia tahun ini. Oh, jadi tentang inorganic porous medium at nanoscopic scale. Itu sebenarnya buat apa aja bisa sih Pak Brian? Exactly. Jadi ini makanya kan dia chemist ya. Iya. Lebih kepada rekayasa materialsnya, surface materials, yang kemudian banyak applied chemistry, applied physics, seperti saya, applied physics itu kemudian memanfaatkan ini untuk bisa berbagai aplikasinya luas, MOF, kemudian muncul lagi COF juga. Iya, Covalent Organic Framework. Bukan chemist ya, saya applied physics sebenarnya. Teknik fisika. Teknik fisika. Saya memanfaatkan itu, keunggulan large surface area-nya untuk membuat biosensor yang lebih sensitif. Jadi lebih sensitif kan? Exactly. Nah itu publik harusnya tahu juga bahwa itu juga sangat interdisipliner Pak ya? Interdisiplin karena orang membangun sesuatu nggak mungkin lah dia sendiri hanya bidangnya sendiri ya. Makanya saya pikir bisa saja kita belajar satu bidang seperti saya di teknik fisika, tetapi mau nggak mau kita seperti biosensor, saya harus kerjasama dengan biologist, saya kerjasama dengan chemist ya, dengan electrical engineering untuk untuk sinyal processingnya gitu dan seterusnya. Jadi memang sekarang sih kalau menurut saya sebuah keniscayaan ya, membangun penelitian, pengembangan akademik itu secara interdisiplin, karena ke depan ini perubahan sangat cepat gitu ya. Kalau kita terkungkung pada satu bidang, nggak punya relasi dan sebagainya, itu akan berat kita mengejar ketertinggalan. Betul. Dua hal Pak Brian, nggak bisa ngomong ya antar disiplin biasanya periset gitu ya. Seorang matematik dia nggak ngerti kalau sebenarnya yang dia kuasain itu sangat berpengaruh. Jadi ada orang, saya dulu waktu S3 tuh belajar tentang kinetic schemes ya, statistical physics, Boltzmann equation. Itu karena ya memang kan tadi mesoporous kan, jadi di mesoscopic scale, continuum physics breakdown, ya kan dia harus ke statistical atau ke Boltzmann equation. Tapi di Taiwan di mana saya belajar, itu memang negara penghasil semikonduktor, aplikasinya ke situ semua. Padahal aplikasi di bidang lainnya itu juga sangat besar. Nah yang kedua itu laboratorium ya Pak. Jadi laboratorium, berarti Pak Brian pakai SEM, pakai XRD, SEM, XPS even. Karena misalnya untuk saya dulu pertama kali saya di Tokyo University, saya kerjasama sama IIST, Advanced Industrial Science and Technology. Mungkin zaman dulu kita BPPT-nya lah ya. Saya dikirim sama profesornya, risetnya di sana aja karena ada profesor yang jago lah di situ. Akhirnya saya riset di sana. Pertama kita ingin mengidentifikasi benar nggak terbentuk mesoporas, itu kan pakai X-ray ya. Sebelum lebih lanjut yang gampangnya X-ray. Itu sampai tiba-tiba suatu saat X-ray-nya stuck gitu ya. Kenapa nih kok software-nya nggak jalan-jalan? Ternyata saking banyaknya data saya gitu. Jadi tuh komputer udah penuh. Datanya udah full. Orang pada kaget di teman-teman lab saya pada, ini banyak banget siapa nih yang sering ngukur. Ternyata saya, Brian yang banyak image-nya berarti. Image-nya banyak. Jadi memang harus royal sekali ya. Itulah yang ya mungkin kenapa negara-negara maju itu bisa lebih cepat riset, karena mereka memang dari sisi kebutuhan untuk daya dukung riset itu mereka royal ya. Pembelian bahan baku, pemberian karakterisasi gitu ya. Jadi mereka bisa cepat gitu. Betul loh Pak. Kalau di Inggris ya, kalau X-ray CT, sekarang turun ke micro CT, karena mau yang resolusinya tuh sekitar 2 micron gitu ya. Kalau mau ke nano mesti ke scan elektron